bergerak tanpa disadari. Itulah yang dilakukan oleh seorang Alex Pastor. Namanya kembali mencuri perhatian ketika dirinya mendadak sudah berada di Italia, tepatnya di klub Serie B Palermo, untuk menemui punggawa Garuda Emil Audero. Alex Pastor diketahui menyusul pelatih kiper timnas Sjoerd Woerdenburg. Hal ini menambah kekaguman atas kerja kerasnya dari publik sepak bola tanah air maupun di Eropa. Bahkan ada sebuah cerita di balik mendaratnya Sir Alex di negeri spaghetti. Tak hanya itu, J. Itza sekarang ini juga sedang menghipnotis publik sepak bola di sana. Sikapnya terhadap fans mencuri perhatian lebih, terutama di kalangan penggemar Venezia. Benar-benar merasakan musim-musim akhir bersama sang kapten asal Indonesia itu. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Alex Pastor memang dibeban tugaskan sebagai seorang asisten dari Patrick Kluivert. Namun siapa sangka, perannya jauh lebih dikagumi. Pergerakan serta terobosannya ketika di skuad Garuda maupun di luar skuad benar-benar memberikan impact nyata. Ia sosok yang tak banyak bicara, namun gerak-geriknya mencerminkan dedikasi yang tak terbantahkan. Beberapa hari yang lalu, baru saja ia tampil sebagai pundit sepak bola di laga panas kompetisi Eropa antara Manchester United dan Lyon di Old Trafford. Sebuah panggung besar yang menyiratkan betapa dihargainya sosoknya di tanah Eropa. Bahkan ia sempat memberikan pendapat yang dinilai sangat berani sebagai seorang pundit ketika mengkritik gelandang MU Bruno Fernandes. Karena hal ini, Sir Alex pun sempat menjadi sorotan bagi publik sepak bola Eropa, khususnya fans setan merah. Tapi, belum juga hangat euforia malam di Manchester, Alex sudah berpindah tempat, bukan untuk beristirahat, tapi untuk bekerja. Ia terbang ke Italia, bukan untuk liburan, bukan pula untuk sekedar observasi singkat. Ia datang untuk memantau langsung kiper Indonesia yang tengah menempa diri di tanah para legenda, Emil Audero Mulyadi. Kedatangan tim kepelatihan ke markas Palermo sebenarnya bukan Alex Pastor yang pertama kali datang. Beberapa hari sebelumnya, sudah ada pelatih kiper timnas Sjoerd Woerdenburg lebih dulu menginjakan kaki di tanah kota Palermo. Sesampainya di sana, Sir Alex pun tak lupa bersuah foto dengan kiper dan pelatih kiper timnas seperti unggahan media sosialnya yang dibarengi dengan caption semangat. Kami mengunjungi penjaga gawang kami, Emil Audero, dan kami memiliki pertemuan yang menyenangkan dan berharga. Karena meninggalnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan, tulis keterangan unggahannya. Ya, kedatangan Alex Pastor serta Sjoerd Woerdenburg tak lain dan tak bukan untuk memantau Emil yang kemungkinan besar bakal debut di matchday Juni. Mereka sejatinya dijadwalkan menyaksikan pertunjukan Emil Audero di pertandingan Palermo FC kontra Carrarese di Stadion Renzo Barbera dalam lanjutan Serie B Liga Italia pada Senin 21 April kemarin. Namun seperti keterangan unggahan Alex Pastor, pertandingan itu resmi ditunda oleh pihak panitia penyelenggara Serie B setelah Paus Fransiskus wafat. FYI aja nih, pemimpin umat Katolik sedunia itu menutup mata selama-lamanya dalam usia 88 tahun. Pada Senin 21 April pagi, waktu setempat atau sehari setelah perayaan Hari Paskah, Paus Fransiskus meninggal dunia setelah berjuang melawan pneumonia. Hal ini membuat seluruh pertandingan sepak bola di Italia dari berbagai level lantas dinyatakan ditunda, termasuk pertandingan Palermo versus Carrarese. Dengan begini, kesempatan Alex Pastor dan Sjoerd Woerdenburg untuk menyaksikan aksi Emil harus diundur. Jika mereka bisa menantikan, maka pada Sabtu 26 April bisa menyaksikan laga Catanzaro kontra Palermo. Pemantauan Emil memang begitu penting. Pasalnya, ia sedang dianalisa penampilannya di atas lapangan menjelang matchday Juni yang kemungkinan akan tanpa Marten Pas di laga kontra Cina. Sebab Pai sudah terkena 2 kartu kuning di sepanjang kualifikasi round 3, sehingga dipastikan absen 1 laga. Kerja keras Sir Alex bersama pun mendapatkan banyak dukungan dari warga plus 62.
Sebenarnya, bukan hanya Alex Pastor dan Short Woodenberg saja yang tengah berjuang membangun pondasi yang makin erat di skuad Garuda. Tim kepelatihan lain seperti pelatih kepala Patrick Kluivert, asistennya Danny Lanzat, serta penasehat timnas Jordi Cruyff sedang bergerak memantau pemain di Inggris. Mereka sempat mampir ke markas Oxford United untuk bertemu dengan Ole Romani dan Marcelino. Dan yang paling mengejutkan adalah Pascal Struijk. Kemudian ada Gerard van den Berg, kini justru sedang disibukkan memantau pemain liga lokal untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 pada September 2025. Semua kini sedang bekerja keras, namun aura positif Alex Pastor memang mempunyai sorotan unik tersendiri. Dirinya begitu dikagumi bukan hanya di Indonesia, namun di tanah Eropa, terutama di Belanda. Sudah sangat menghormatinya sebagai seorang profesor tim kepelatihan. Dan ia bahkan sudah seringkali dipuji, seperti disebut hanya Arne Slot yang lebih hebat darinya. Sikap Jay Itzes di Italia jadi sorotan. Selain Alex Pastor, ada sebuah sikap sopan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang menolak martabak dari WNI di Italia, mendadak jadi sorotan utama. Dalam sebuah video yang kini ramai beredar, Jay tampak dikerumuni oleh warga negara Indonesia di Italia, yang datang khusus untuk memberi dukungan saat dirinya membela Venezia. Salah satu dari mereka, seorang ibu, dengan senyum penuh semangat menyodorkan sebuah wadah. Isi di dalamnya adalah martabak manis. Namun alih-alih menerima, Jay Itzes justru menolak dengan cara yang sangat sopan. Ia tersenyum, menempelkan kedua tangan di depan dada, lalu satu telapak tangan diletakkan di dada kirinya. Sebuah gestur yang sederhana, tapi menunjukkan betapa ia menghargai setiap niat baik yang datang padanya. Sontak, sikap Jay menarik perhatian publik. Netizen memujinya karena tetap menjaga etika sebagai seorang atlet profesional. Namun, sebagian lainnya justru mempertanyakan mengapa seorang atlet ditawari martabak, makanan yang dikenal tinggi kalori dan tentu kurang ideal untuk pola makan seorang pemain sepak bola. Namun cerita sebenarnya tak sesederhana itu. Momen tersebut rupanya bermula dari Jay sendiri, yang lebih dulu menyapa dan bertanya, "Apa yang kalian bawa?" Sang ibu membawa martabak sebagai bekal dari rumah, kemudian dengan niat tulus menawarkan makanan itu kepada sang kapten. Tak ada maksud buruk, hanya basa-basi khas Indonesia. Sebuah bentuk keramahan yang lahir dari rindu akan tanah air. Dan dari situlah momen-momen kecil berubah menjadi simbol tentang bagaimana seorang pemain besar tak hanya dinilai dari permainannya, tapi dari karakternya. Jay Itzes menunjukkan bahwa jadi kapten bukan hanya soal ban di lengan, tapi soal sikap, respect, dan hati. Dan siapa sangka, kali ini yang mengingatkan kita akan nilai itu semua adalah semangkuk martabak manis dan sebuah senyuman tulus dari Venezia. Selain oleh para WNI, Jay Itzes sendiri memang sangat dihormati di Italia, khususnya di Venezia. El Capitano sudah menjadi seperti ikon dari tim Venezia FC yang begitu memperhatikan para supporter. Oleh karenanya, jangan heran Bang Jay begitu diayomi oleh para penggemar Venezia maupun timnas. Seperti momen saat laga Venezia beberapa waktu lalu, ketika Jay menghampiri tribun supporter Venezia, langsung dipeluk oleh puluhan orang, bahkan preman cuy. Jay belum memikirkan klub baru, fokus Venezia bangkit. Saat ini keadaan Jay Itzes di Venezia sangat membutuhkan dukungan. Ia memang hampir dipastikan hengkang pada akhir musim. Apalagi klub-klub top seperti Bologna, Napoli hingga Inter sudah menantikan keputusannya. Namun dibalik banyaknya tim papan atas yang sudah memantau, Jay baru-baru ini mengaku masih belum ingin memikirkan itu. Ia tak mengkhawatirkan masa depannya. Tak khawatir tim-tim besar bakal kecewa. Jay percaya kualitas sudah membuktikan bahwa dirinya bakal ditunggu sampai akhir musim. Apalagi Venezia masih juga belum lepas dari ancaman terdegradasi dari Serie A. Jay Itzes dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-18 klasemen sementara dengan 25 poin. Terbaru, Venezia gagal meraih kemenangan. Tim asuhan Eusebio Di Francesco itu harus puas dengan skor 2-2 saat bertandang ke markas Empoli akhir pekan lalu.
Meski demikian, Kapten Venezia dan timnas ini enggan menyerah. Ia menyebut nasib klubnya di musim ini tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri. Aku yang mengendalikan masa depanku sendiri. Berhasil atau gagalnya aku, itu bukanlah urusan orang lain selain aku sendiri, kata Jay Itzes melalui Instagram. Kini, Venezia menyisakan 5 laga tersisa di Serie A 2024-2025, di mana pertandingan itu akan sangat krusial bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Dari 5 pertandingan itu harus dimaksimalkan oleh Venezia agar bisa lolos dari ancaman degradasi. Tentu, mereka juga harus berharap tim-tim lain yang juga tengah berupaya lolos dari ancaman degradasi terpeleset. Dan Venezia masih sangat berpeluang untuk lepas dari jeratan degradasi, sebab mereka hanya berjarak 1 poin saja dari Lecce yang menempati posisi pinggir jurang ke-17, alias posisi aman dari ancaman turun ke Serie B. So, dari sini kita bisa ambil pelajarannya, bahwa jika ingin dipandang baik, maka harus lebih dulu berbuat baik. Dan satu lagi, jangan melihat dari satu sisi saja, sebab bisa jadi ada sesuatu yang tidak kita ketahui, seperti ditundanya laga Palermo yang harusnya dipantau Sir Alex tadi. Ataupun penolakan Jay Itzes soal martabak, yang ternyata ada sebuah pertanyaan sebelum sang ibu menawari, ya kan?